Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 13 yang beranggotakan Firda Askia dan juga Wiwi Winingsih. Ini kita akan menjelaskan tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi dengan mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan membahas mengenai definisi dari kekuasaan. Kekuasaan atau power biasanya mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain akan bertindak sesuai dengan keinginannya. Kemudian ada membandingkan kepemimpinan dan kekuasaan. Biasanya para pemimpin menggunakan kekuasaannya sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan dari kelompok. Para pemimpin mencapai tujuan dan kekuasaan itu adalah sebagai sarana untuk mempermudah usahanya. Selanjutnya ada definisi kekuasaan menurut para ahli. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim atau organisasi untuk mempengaruhi yang lainnya. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. Slide ini kita akan membahas dari mana sih datangnya kekuasaan. Jadi landasan kekuasaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kekuasaan formal. Kekuasaan formal adalah kekuasaan yang didasarkan pada posisi seseorang individu dalam suatu organisasi atau disebut sebagai position power. Kemudian kekuasaan formal itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kekuasaan koersif atau rasa takut. Sumber kekuasaan ini bergantung kepada ketakutan. Orang dengan kekuasaan koersif mempunyai kemampuan untuk menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Contohnya dalam konteks organisasi, seorang manajer memiliki kekuasaan di mana mereka dapat memecat karyawan ataupun memotong gaji karyawan. Sehingga itulah yang mungkin membuat para karyawan datang tepat waktu dan bekerja dengan rajin. Kemudian ada kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan ini sumbernya dari kemampuan mengontrol sumber daya dan memberikan penghargaan pada orang lain. Contohnya dalam konteks organisasi, manajer mempunyai kemampuan memberikan penghargaan seperti menaikkan gaji, promosi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi bersumber pada hak atau wewenang resmi atau posisi dalam organisasi. Hak tersebut biasanya diterapkan melalui permintaan perintah ataupun instruksi. Dan landasan kekuasaan yang kedua ada kekuasaan pribadi. Nah, kekuasaan pribadi atau personal power ini kekuasaan yang berasal dari karakteristik individual yang unik. Yang pertama ada kekuasaan karena keahlian. Kekuasaan keahlian ini bersumber pada keahlian di bidang tertentu. Kekuasaan keahlian ini sangat selektif, relevan, dan dapat dipercaya. Kemudian ada kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini bersumber dari ciri khas kepribadian tertentu yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, sumber kekuasaan dalam organisasi yang pertama ada legitimate power, merupakan kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Hak tersebut biasanya diterapkan melalui permintaan, perintah, maupun instruksi. Nah, misalnya, yaitu seseorang yang diangkat menjadi pemimpin, secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah atau legitimasi. Yang kedua ada reward power, kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada orang lain. Dalam konteks organisasi, manajer mempunyai kemampuan memberikan penghargaan seperti peningkatan gaji, promosi, informasi, umpan balik, dan penghargaan lain yang tersedia untuk mereka. Nah, penghargaan yang diberikan baik bersifat finansial maupun non-finansial harus dirasakan berharga bagi karyawan penerimanya, bukan dari sisi manajer. Yang ketiga ada coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberikan sanksi atau hukuman. Nah, dalam konteks organisasi, manajer sering memiliki kekuasaan koersif, di mana mereka dapat memecat, menunda atau menurunkan pangkat orang yang bekerja pada mereka, memotong gaji karyawan, mengancam karyawan dengan konsekuensi hukuman, atau memberikan penguatan hukuman. Nah, mungkin karena hukuman tersebut membuat karyawan datang tepat waktu dan sibuk untuk bekerja. Yang keempat ada
Expert power yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Dalam organisasi, staf spesialis seperti akuntan, IT, konsultan pajak itu mempunyai kekuasaan keahlian dalam area fungsional mereka, tetapi tidak di luar area tersebut. Kekuasaan keahlian itu sangat selektif, dan selain kredibilitas, agen juga harus mempunyai sifat dapat dipercaya dan juga relevan. Yang kelima ada referent power, merupakan kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Nah, secara ilmiah, definisi referent power ini memunculkan perdebatan di kalangan para ahli karena ukuran yang karisma yang sulit untuk distandarkan. Politik dalam organisasi. Dubrin pernah mengatakan politik organisasi merujuk ke pendekatan informal untuk memperoleh kekuasaan melalui cara-cara di luar prestasi kerja dan keberuntungan. Politik di sini dimainkan untuk mencapai kekuasaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, Richard L. Duff mendefinisikan politik organisasi sebagai kegiatan yang melibatkan kegiatan memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan atau power dan sumber daya lainnya guna mempengaruhi pihak lain serta menambah hasil yang diharapkan. Terkala terdapat ketidakmenentuan atau ketidaksetujuan seputar pilihan-pilihan yang tersedia. Sedangkan menurut Gibson, politik merupakan kekuasaan dalam tindakan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan dan sumber daya lain. Dan juga menurut Robin and Judge, perilaku politik aktivitas yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi tujuan, kriteria, atau proses dalam organisasi. Hubungan politik organisasi dan hasil individu. Secara tidak langsung, hubungan politik organisasi ini memberikan karyawan itu pandangan negatif karena yang pertama, persepsi mereka terhadap politik organisasi berhubungan secara negatif dengan kepuasan kinerja mereka. Nah, yang kedua itu persepsi mereka terhadap politik cenderung meningkatkan kecemasan dan stres kerja karena banyaknya persaingan atau bisa dibilang dengan licik dalam bekerja, itu membuat mereka cemas akan kinerja mereka dan juga membuat mereka stres. Yang ketiga itu politik menyebabkan menurunnya kinerja karena karyawan mempersepsikan suasana politik tidak adil yang membuat motivasi kerja menurun. Nah, yang keempat yaitu intensitas politik menyebabkan meningkatnya tingkat perputaran karyawan. Secara kesimpulannya, kekuasaan dan politik itu merupakan sesuatu yang ada dan alami dalam kehidupan setiap organisasi. Tetapi agak sulit untuk mengukurnya, akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku organisasi karena keberdayaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut.